Kupermalukan suamiku dan gundiknya di acara pernikahannya. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar. Pernikahan itu berlangsung megah, seperti yang kuperkirakan. Balon-balon putih melayang di udara. Lilin-lilin mewah berbaris di sepanjang meja panjang yang dipenuhi makanan mahal, dan dekorasi emas mendominasi ruangan. Hotel bintang 5 itu dipadati tamu-tamu dengan pakaian serba mewah. Aroma bunga mawar dan lili bercampur dengan harum parfum mahal memenuhi udara. Mereka semua datang untuk menyaksikan apa yang disebut-sebut sebagai pernikahan tahun ini, tanpa tahu bahwa di balik kegemerlapan itu, ada api kemarahan yang kusembunyikan rapi. Aku berdiri di dekat pintu masuk aula besar itu, menyamarkan diriku di balik kerumunan tamu. Gaun hitam panjangku menjuntai anggun, kontras dengan tema serba putih pernikahan itu. Orang-orang memandangku sekilas, mungkin bertanya-tanya mengapa aku memilih pakaian berkabung di acara seperti ini. Tapi aku tidak peduli. Mereka tidak tahu siapa aku. Tidak tahu bahwa aku adalah istri sah dari lelaki yang saat ini berdiri di altar, menggenggam tangan wanita lain dengan senyuman penuh kebahagiaan palsu. Jantungku berdegup cepat, tapi wajahku tetap datar. Aku tidak akan membiarkan emosi mengambil alih. Tidak sekarang. Tidak saat aku sudah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Dia berdiri di sana, suamiku, mantan suamiku, tepatnya, walaupun aku belum sepenuhnya melepas status itu di hatiku. Andri, pria yang dulu bersumpah akan mencintaiku hingga maut memisahkan, kini dengan mudah melupakan semua itu demi wanita yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih kaya. Dan wanita itu, Laras, berdiri di sampingnya dengan gaun putih yang berkilauan, seakan mengejekku dengan setiap kerlip payetnya. Kuhirup napas dalam-dalam, mengingat kembali semua rasa sakit yang kurasakan selama ini. Aku ingat hari itu, ketika aku menemukan pesan-pesan mereka di ponsel Andri. Betapa bodohnya aku yang dulu percaya bahwa dia hanya sibuk dengan pekerjaan. Betapa hancurnya hatiku ketika dia akhirnya mengakui semuanya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku mencintainya, katanya waktu itu, dengan nada dingin yang membuatku ingin menampar wajahnya. Tapi aku tidak melakukannya. Sebaliknya, aku hanya diam, menyerap setiap kata seperti pisau yang menusuk dalam-dalam. "Kenapa kamu lakukan ini, Andri?" tanyaku lirih waktu itu. Dia hanya mengangkat bahu. "Kita sudah tidak bahagia lagi, Sita. Kamu tahu itu." Bahagia? Bahagia apa yang dia maksud? Aku telah mencurahkan seluruh hidupku untuk pria itu. Menemaninya dari nol, mendukungnya saat dia masih berjuang membangun karir. Aku mengorbankan mimpiku sendiri demi dia. Dan kini, setelah dia mencapai puncak, dia meninggalkanku demi wanita lain, tapi aku bukan wanita lemah yang akan menerima nasib begitu saja. Jika dia berpikir bisa menghancurkan hidupku dan melanjutkan hidupnya tanpa konsekuensi, dia salah besar. Aku melangkah lebih dekat ke panggung, tempat mereka berdua berdiri. Para tamu sibuk berbincang, tertawa, dan menikmati makanan. Tidak ada yang memperhatikanku. Sampai saatnya tiba. Seseorang dari panitia mendekatiku. "Maaf, Bu. Anda tamu dari pihak mana?" tanyanya sopan. Aku tersenyum dingin. "Saya pihak keluarga," jawabku singkat, lalu terus berjalan tanpa menunggu reaksinya. Langkahku mantap saat menaiki tangga kecil menuju panggung. Andri tampaknya baru menyadari kehadiranku ketika aku sudah berdiri beberapa meter darinya. Matanya membelalak, wajahnya pucat seketika. "Sita?" desisnya. Laras memandangku bingung, lalu beralih ke Andri. "Siapa dia?" tanyanya pelan, cukup keras untuk kudengar.
Aku tidak memberinya waktu untuk menjawab. Dengan suara yang kutahan agar tetap tenang, aku berkata, "Aku istrimu, Andri." Atau mungkin aku harus bilang, mantan istrimu. Suara gaduh mulai terdengar di antara para tamu. Beberapa orang berdiri, menatapku dengan ekspresi terkejut. Laras mundur selangkah, wajahnya pucat seperti hantu. Andri berusaha tetap tenang, tapi aku tahu dia panik. "Sita, ini bukan tempatnya," katanya dengan suara rendah, mencoba memperingatkanku. Aku tertawa kecil, suara yang lebih mirip ejekan. "Bukan tempatnya? Jadi menurutmu, tempat apa yang pantas untuk mengungkapkan kebenaran, Andri? Di ruang sidang perceraian? Di depan hakim? Atau mungkin di kamar tidurku, tempat kamu dulu bersumpah akan setia padaku?" Laras menoleh ke Andri, matanya penuh pertanyaan. "Apa maksudnya ini, Mas?" Andri membuka mulutnya, tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Aku mengeluarkan amplop dari tas kecilku, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. "Ini adalah salinan surat nikah kami, Laras. Aku adalah istrinya yang sah. Dan selama ini, kalian berdua telah berselingkuh di belakangku." Ruangan itu seketika hening. Semua mata tertuju padaku. Bahkan musik lembut yang tadinya mengisi udara berhenti, entah karena arahan dari panitia atau karena sang musisi sendiri terkejut dengan situasi ini. Andri mencoba mendekatiku, tapi aku mundur, mengangkat tanganku untuk menghentikannya. "Jangan mendekat. Kamu sudah cukup menghancurkanku, Andri. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya lagi." Aku menatap Laras, yang sekarang gemetar di tempatnya. "Kamu pikir kamu istimewa? Kamu pikir dia akan setia padamu? Jangan bodoh. Jika dia bisa meninggalkan aku, dia juga bisa meninggalkanmu. Cepat atau lambat." Laras menoleh ke Andri, matanya penuh air mata. "Mas, apa ini benar?" Andri tidak menjawab, tapi wajahnya cukup menjadi bukti. Aku bisa melihat bahwa dia tidak punya kata-kata untuk membela dirinya. Aku menuruni panggung dengan langkah penuh kemenangan, meninggalkan mereka berdua untuk menghadapi kekacauan yang telah aku ciptakan. Tidak ada rasa penyesalan di hatiku. Jika mereka berpikir mereka bisa menghancurkan hidupku dan lolos begitu saja, mereka salah besar. Tapi ini belum selesai. Aku masih punya banyak rencana untuk memastikan mereka merasakan rasa sakit yang telah mereka timbulkan padaku. Saat aku meninggalkan panggung, aku bisa merasakan setiap pasang mata tertuju padaku. Aku tidak peduli. Kebisingan mulai terdengar lagi. Suara bisik-bisik, tawa kecil penuh ejekan, dan obrolan para tamu yang berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menoleh lagi ke belakang, tetapi aku tahu, di atas panggung itu, Andri dan Lara sedang bergulat dengan rasa malu yang luar biasa. Itu baru permulaan. Aku berjalan menuju meja prasmanan, meraih segelas sampanye. Tanganku gemetar, tetapi aku mencoba tetap tenang. Aku perlu menjaga diriku tetap terkendali. Ini belum selesai. Masih ada langkah berikutnya dalam rencanaku. Saat aku hendak melangkah keluar dari aula, seseorang menyentuh lenganku. Aku menoleh dan melihat seorang wanita setengah baya dengan riasan tebal dan perhiasan mencolok. Wajahnya tampak tegang. Aku mengenalinya. Dia adalah Ibu Andri. "Sita, apa-apaan ini?" katanya dengan nada rendah, berusaha menahan amarahnya agar tidak didengar orang lain. Aku tersenyum tipis. "Tanyakan pada anakmu, Bu. Dia yang memulai ini semua. Bagaimana bisa kamu muncul di sini dan membuat keributan seperti ini? Kamu tidak malu?" Aku tertawa kecil. "Malu? Ibu serius? Anak ibu yang menghancurkan pernikahan kami, dan ibu masih berani bertanya apakah aku malu?"
Matanya menyipit. Dia ingin membalas, tetapi sebelum sempat bicara, aku menambahkan, "Oh, jangan khawatir. Ini baru permulaan. Saya harap ibu siap menghadapi apa yang akan datang selanjutnya." Aku meninggalkannya di sana, membeku dengan ekspresi marah yang bercampur bingung. Aku tahu dia akan segera pergi mencari Andri untuk memarahi anak kebanggaannya itu. Begitu aku sampai di luar aula, udara malam yang dingin menyentuh kulitku, memberikan sedikit kelegaan. Aku mengambil napas panjang, mencoba meredakan emosi yang berkecamuk. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa menghampiriku. Aku berbalik, dan di sana dia berdiri. Andri, dengan wajah merah padam dan rahang mengatup keras. "Apa yang kamu lakukan, Sita? Apa kamu gila?" Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Gila? Mungkin aku memang sudah gila, Andri. Gila karena mencintaimu. Gila karena mempercayaimu. Tapi lihat di mana itu membawaku." Dia mendekat, suaranya menurun menjadi bisikan tajam. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini. Kamu mempermalukan aku di depan semua orang." Aku mendengus. "Mempermalukanmu? Oh, maaf, Andri. Aku pikir itu hal yang adil, mengingat bagaimana kamu mempermalukan aku selama berbulan-bulan." Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi, mencoba mengendalikan amarahnya. "Sita, dengar. Apa yang terjadi di antara kita itu sudah selesai. Kamu harus menerima kenyataan dan melanjutkan hidup." Aku mendekat padanya, mengangkat daguku dengan tegas. "Melanjutkan hidup? Itu yang kamu lakukan, Andri? Melanjutkan hidup dengan wanita lain sementara aku dibiarkan memunguti kepingan hatiku sendiri. Tapi jangan pikir kamu bisa lolos begitu saja." Dia menatapku tajam. "Apa yang kamu rencanakan?" Aku tersenyum dingin. "Kamu akan tahu, cepat atau lambat." Sebelum dia sempat berkata lebih banyak, aku berbalik dan masuk ke dalam lift. Aku bisa merasakan matanya menatapku hingga pintu lift tertutup. Beberapa hari kemudian, hari itu, aku duduk di ruang kerjaku, menatap layar laptop. Di hadapanku, terdapat folder penuh foto, video, dan dokumen-dokumen yang kubutuhkan. Aku telah menyewa seorang detektif pribadi beberapa minggu lalu untuk mengawasi Andri dan Laras. Hasilnya, lebih dari cukup untuk menghancurkan mereka. Ada foto-foto mereka yang diambil saat mereka diam-diam pergi bersama ke villa mewah di luar kota, jauh sebelum Andri mengajukan cerai. Ada catatan transaksi keuangan, menunjukkan bahwa Andri telah menggunakan sebagian uang tabungan bersama kami untuk membelikan Laras hadiah-hadiah mahal. Dan yang terbaik, ada rekaman percakapan mereka di mana Andri terang-terangan mengakui bahwa dia tidak pernah benar-benar mencintaiku lagi, bahwa aku hanya menjadi beban dalam hidupnya. Aku mengirimkan beberapa file itu ke media lokal dengan identitas anonim. Aku tahu mereka tidak akan bisa menolak cerita seperti ini. Skandal perselingkuhan yang melibatkan seorang pengusaha sukses dan seorang sosialita muda. Pukul 5 sore, berita itu mulai menyebar. Awalnya di situs-situs berita kecil, tetapi dengan cepat merambat ke media nasional. Foto-foto mereka yang sedang bercumbu di sebuah restoran mewah menjadi headline di mana-mana. Artikel-artikel dengan judul seperti "Skandal pengusaha ternama, istri sah ungkap perselingkuhan di hari pernikahan" menjadi viral di media sosial. Ponselku bergetar tanpa henti. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal masuk, sebagian besar dari wartawan yang ingin meminta wawancara. Aku mengabaikan semuanya. Tujuanku bukan mencari perhatian, tetapi menghancurkan reputasi Andri dan Laras. Malam harinya, aku mendapat pesan dari Andri. "Andri, apa yang kamu lakukan, Sita? Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan hidupku?" Aku mengetik balasan singkat.
Aku hanya membalas budi, Andri. Nikmati hidup barumu. Dia tidak membalas lagi. Tapi aku tahu, ini baru awal dari kekacauan yang akan dia hadapi. Beberapa minggu kemudian, Andri kehilangan beberapa klien besar setelah skandal ini mencuat. Perusahaan tempat dia bekerja memutuskan untuk menghentikan kontraknya, tidak ingin terlibat dalam kontroversi. Laras, yang sebelumnya gemar memamerkan kehidupannya di media sosial, kini menghilang begitu saja. Tidak ada lagi foto-foto liburan mewah atau pesta glamor. Aku, di sisi lain, merasa beban yang selama ini menekan dadaku perlahan mulai terangkat. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Mereka harus merasakan lebih dari ini. Aku menyusun rencana berikutnya. Aku tidak hanya akan menghancurkan mereka dari luar, tetapi juga dari dalam. Dan aku siap menghadapi apapun untuk itu. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Andri dan Laras telah berubah drastis sejak skandal itu mencuat. Berita tentang hubungan terlarang mereka masih menjadi topik perbincangan di beberapa kalangan, terutama di media sosial. Reputasi Andri hancur. Sementara Laras kehilangan banyak teman dan sponsor yang dulu mengelilinginya. Aku mengikuti perkembangan mereka dari kejauhan, merasa puas dengan kehancuran kecil yang telah kutanamkan dalam hidup mereka. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengguncang hidupku sekali lagi. Sore itu, aku sedang duduk di kafe kecil dekat kantorku, menikmati kopi sambil membaca novel. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan, dan udara terasa segar. Tapi suasana hatiku berubah ketika seorang wanita duduk di depanku tanpa izin. Aku mendongak dan terkejut melihat Laras di hadapanku. Dia tidak seperti yang terakhir kali kulihat. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur, dan tubuhnya terlihat lebih kurus. Dia mengenakan kemeja putih sederhana, jauh dari pakaian glamor yang biasa dia kenakan. Aku tahu kamu pasti tidak ingin bicara denganku, katanya pelan, suaranya gemetar. Aku menatapnya tajam, mencoba memahami apa yang dia inginkan. Kamu benar. Jadi kenapa kamu di sini? Dia menunduk, menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Semua orang meninggalkanku. Aku kehilangan pekerjaan, teman-teman, semuanya. Dan Andri juga meninggalkanku. Aku terkejut mendengar pengakuannya, meskipun aku mencoba menyembunyikannya. Jadi, akhirnya dia juga mengkhianatimu? Tanyaku sinis. Laras mengangguk, air mata mulai mengalir di pipinya. Dia pergi begitu saja setelah semuanya hancur. Dia bilang aku hanya beban. Dan sekarang aku sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa. Aku menggenggam cangkir kopiku erat, berusaha menahan emosi yang bercampur aduk. Di satu sisi, aku merasa puas melihat Laras akhirnya merasakan apa yang pernah kurasakan. Tapi di sisi lain, ada bagian kecil dalam diriku yang merasa iba. Kenapa kamu datang padaku? Tanyaku dingin. Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata memohon. Karena aku ingin meminta maaf. Aku tahu apa yang aku lakukan salah. Aku tahu aku menghancurkan hidupmu. Tapi aku benar-benar mencintai Andri. Aku tidak tahu dia akan melakukan ini padaku juga. Aku tertawa kecil. Suara yang lebih menyerupai ejekan. Apa kamu mengharapkan simpati dariku, Laras? Kamu pikir aku akan merasa kasihan padamu setelah semua yang kamu lakukan? Dia terdiam, menundukkan kepalanya lagi. Aku tidak tahu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Kalau aku bisa memutar waktu, aku tidak akan pernah melakukan ini. Ada jeda panjang di antara kami. Aku memandangi wanita yang dulu merebut segalanya dariku,
yang kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Aku ingin membencinya, tapi melihatnya dalam keadaan seperti ini membuatku merasa aneh. Seolah-olah aku sedang melihat diriku sendiri beberapa bulan yang lalu. Laras, kataku akhirnya. Suaraku lebih lembut dari yang aku harapkan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Kesepian? Kehilangan? Rasa hancur? Itulah yang aku rasakan ketika kamu dan Andri menghancurkan hidupku. Kamu harus hidup dengan itu, seperti aku hidup dengan rasa sakitku. Dia mengangguk, menangis terisak-isak. Beberapa pengunjung kafe mulai menoleh, tapi aku tidak peduli. Aku hanya duduk di sana, menatap wanita yang pernah menjadi musuh terbesarku. Namun, sebelum aku sempat memutuskan apa yang harus kulakukan, ponselku bergetar. Ada pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dengan penasaran, aku membuka pesan itu. Nomor tak dikenal. Sita, aku tahu kamu ingin membalas dendam. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang Andri. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Pesan itu diikuti dengan sebuah foto. Foto itu menunjukkan Andri duduk di kursi roda. Wajahnya tampak kurus dan lemah, jauh dari sosok sombong yang kukenal. Di sampingnya, ada seorang wanita yang aku kenali sebagai adiknya, sedang membantunya makan. Jantungku berdetak kencang. Apa maksudnya ini? Kenapa Andri ada di kursi roda? Dan siapa yang mengirim pesan ini? Ada apa? Tanya Laras, memperhatikan ekspresiku yang berubah. Aku mengabaikannya, mengetik balasan cepat. Aku? Siapa kamu? Dan apa yang terjadi pada Andri? Balasannya datang hampir seketika. Nomor tak dikenal. Andri mengalami kecelakaan beberapa minggu setelah pernikahannya gagal. Dia lumpuh dari pinggang ke bawah. Dia tidak ingin kamu tahu, tapi aku pikir kamu berhak mengetahuinya. Pesan itu membuat tanganku gemetar. Kecelakaan? Lumpuh? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Aku menatap Laras yang masih menangis di depanku, lalu kembali ke layar ponselku. Perasaanku berkecamuk. Di satu sisi, aku merasa bahwa ini adalah karma yang pantas untuk Andri. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang perlahan muncul di sudut hatiku. Aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan mengabaikan informasi ini dan melanjutkan hidupku tanpa peduli? Atau apakah aku akan menghadapi Andri, pria yang pernah kucintai dan kini menjadi musuhku, untuk mencari kebenaran? Aku menutup ponselku, menarik napas panjang, dan menatap Laras yang kini memandangku dengan ekspresi bingung. Aku harus pergi, kataku singkat, berdiri dari kursiku. Lalu aku bagaimana? Tanyanya, suaranya penuh harapan. Aku menatapnya sekali lagi, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Laras, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi satu hal yang pasti, kita berdua harus belajar hidup dengan konsekuensi dari pilihan kita. Aku meninggalkannya di sana, dengan 1000 pertanyaan memenuhi pikiranku. Apa yang akan kulakukan sekarang? Hari berikutnya, aku tidak bisa tidur semalaman. Pikiran tentang Andri lumpuh terus menghantuiku. Meskipun aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Tapi entah kenapa, sesuatu terasa ganjil. Pesan dari nomor tak dikenal itu bukan hanya mengabarkan kondisi Andri, tetapi seolah mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang belum ku ketahui. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengunjungi alamat yang dikirimkan oleh nomor misterius tersebut. Alamat itu adalah sebuah rumah sakit rehabilitasi di pinggiran kota. Aku ragu pada awalnya, bertanya-tanya apakah ini jebakan atau permainan lain dari Andri. Tapi rasa penasaran akhirnya mengalahkan segalanya. Begitu sampai di rumah sakit, aku disambut oleh aroma antiseptik yang tajam dan suasana sunyi yang menghantui.
Aku berjalan ke meja resepsionis dan menyebut nama Andri. Resepsionis itu memeriksa daftar pasien sebelum menunjuk ke arah lorong panjang di lantai 2. Saat aku mendekati pintu kamar yang disebutkan, jantungku berdebar kencang. Aku membuka pintu perlahan, dan di sana dia duduk. Andri, di kursi roda, wajahnya tampak lebih tua dan kelelahan. Dia menatap ke arah jendela, tidak menyadari kehadiranku. Andri, panggilku pelan. Dia menoleh, dan ekspresinya berubah menjadi keterkejutan. Sita, apa yang kamu lakukan di sini? Aku melangkah masuk, mencoba tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. Aku menerima pesan. Seseorang bilang aku perlu tahu apa yang terjadi padamu. Dia menghela napas panjang, menundukkan kepalanya. Seharusnya kamu tidak datang. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tidak di sini untuk memberi belas kasihan, jawabku tajam. Aku di sini untuk mencari kebenaran. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi, Andri? Dan siapa yang mengirim pesan itu? Dia terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, adikku, Nina. Dia mungkin yang menghubungimu. Dia berpikir kamu perlu tahu kondisiku sekarang. Tapi aku tidak ingin kamu tahu. Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Aku menatapnya tajam. Kenapa? Andri? Kamu pikir aku tidak berhak tahu? Setelah semua yang kamu lakukan padaku, apa kamu pikir aku tidak pantas tahu apa yang sebenarnya terjadi? Andri mengusap wajahnya dengan frustrasi. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi ini tidak mudah untukku. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. Setelah pernikahan gagal itu, hidupku memang berantakan. Aku kehilangan pekerjaanku, reputasiku hancur, dan Laras dia meninggalkanku begitu saja. Aku mencoba bangkit, tetapi semuanya terasa sia-sia. Lalu kecelakaan itu terjadi. Aku sedang mengemudi dalam keadaan mabuk, mencoba melarikan diri dari semua masalahku. Aku kehilangan kendali, mobilku menabrak pembatas jalan, dan ini hasilnya. Dia menunjuk ke kursi rodanya. Aku terdiam, mencoba mencerna ceritanya. Tapi ada sesuatu yang masih terasa janggal. Itu masih tidak menjelaskan kenapa Nina berpikir aku perlu tahu tentang ini. Apa ada hal lain yang kamu sembunyikan, Andri? Dia menghindari tatapanku, wajahnya terlihat semakin tegang. Sita, aku tidak ingin menyakitimu lagi. Tapi kalau kamu ingin tahu, baiklah, aku akan memberitahumu. Aku bersandar pada dinding, mempersiapkan diriku untuk mendengar sesuatu yang lebih besar. Aku tidak pernah mencintai Laras, katanya pelan. Kata-katanya membuatku tertegun. Apa maksudmu? Dia mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Semua yang terjadi antara aku dan Laras itu tidak pernah tentang cinta. Itu permainan. Aku berada di bawah tekanan dari pihak keluargaku untuk memperluas relasi bisnis. Laras adalah bagian dari itu. Dia adalah jalan pintas untuk mendapatkan koneksi yang aku butuhkan. Tapi aku terlalu bodoh, terlalu serakah. Aku menghancurkan pernikahan kita demi sesuatu yang bahkan tidak berarti. Kemarahan dan kebingungan membanjiri diriku. Kamu menghancurkan hidupku demi ambisi bisnis? Demi relasi? Dia mengangguk, air matanya mulai mengalir. Aku menyesal, Sita. Aku sungguh menyesal. Aku pikir aku bisa mengontrol segalanya. Tapi ternyata aku malah kehilangan semuanya. Termasuk kamu. Aku berdiri di sana, terdiam. Hatiku penuh dengan emosi yang saling bertentangan. Kebencian, kemarahan, tapi juga rasa iba. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan informasi ini.
Aku tahu permintaan maaf tidak akan mengubah apapun, lanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dan aku berharap, suatu hari kamu bisa menemukan kebahagiaan, Sita. Sesuatu yang aku tidak pernah bisa berikan padamu. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diriku. Andri, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kebencian ini menguasai hidupku. Kamu sudah mendapatkan balasanmu. Sekarang, ini waktuku untuk melanjutkan hidupku. Aku berbalik, meninggalkan Andri di sana. Tapi sebelum aku mencapai pintu, dia memanggilku sekali lagi. Sita, katanya dengan suara serak. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Kalau ada satu hal yang aku inginkan sekarang, itu adalah, aku berharap aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu, aku sudah terlambat. Maafkan aku. Aku tidak menjawab, hanya melangkah keluar. Udara di luar terasa segar, tetapi beban di dadaku belum sepenuhnya hilang. Saat aku berjalan menuju mobilku, pikiranku dipenuhi oleh apa yang baru saja kudengar. Aku tahu kebenaran sekarang, tetapi kebenaran itu tidak memberikan kepuasan seperti yang kubayangkan. Sebaliknya, itu meninggalkan lubang yang lebih besar dalam hatiku. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan diriku terjebak di masa lalu lagi. Aku akan melanjutkan hidupku, bukan untuk melupakan, tetapi untuk menemukan kebahagiaan yang layak kudapatkan. Dan untuk Andri, biarlah dia belajar menghadapi konsekuensi dari semua pilihannya. Beberapa hari kemudian, setelah kunjungan itu, aku merasa beban di hatiku belum sepenuhnya terangkat. Ada sesuatu tentang Andri, tentang rasa bersalah dan penyesalan yang kulihat di matanya, yang terus menghantuiku. Seolah ada bagian dari ceritanya yang masih tersembunyi. Pagi itu, aku menerima telepon dari Nina, adik Andri, yang mengirim pesan sebelumnya. Dia memintaku untuk bertemu di sebuah kafe. Meskipun aku ragu, rasa penasaranku akhirnya mengalahkan keraguanku. Saat aku tiba di kafe, Nina sudah menungguku di sudut ruangan. Wajahnya tampak serius, namun ramah. Dia melambaikan tangan dan menyuruhku duduk. Terima kasih sudah datang, Sita, katanya sambil menyodorkan secangkir teh kepadaku. Aku di sini karena kamu bilang ada sesuatu yang penting. Jawabku langsung, tanpa basa-basi. Nina menghela napas panjang, lalu memandangku dengan mata yang penuh kelelahan. Aku tahu semuanya sudah berakhir antara kamu dan Andri, dan aku tidak bermaksud untuk membuka luka lama. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Sesuatu yang dia tidak pernah ceritakan kepadamu. Aku mengernyit, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Apa yang kamu maksud, Nina? Bukankah dia sudah mengatakan segalanya? Nina menggeleng pelan. Tidak, belum semuanya. Andri selalu menjadi tipe orang yang ambisius. Kamu tahu itu. Tapi ambisinya itu bukan hanya tentang uang atau bisnis. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang-orang di sekitarnya. Aku memiringkan kepalaku, bingung dengan arah pembicaraannya. Apa maksudmu? Nina menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Andri tidak hanya menghancurkan pernikahanmu karena ambisi bisnis. Dia menghancurkan hidup kalian berdua karena dia ingin membuktikan sesuatu. Bukan kepada keluarganya, tetapi kepada ayah kami. Mendengar itu, aku tertegun. Ayah kalian? Apa hubungannya ini dengan ayah kalian? Nina menggenggam cangkirnya erat-erat, matanya terlihat berkaca-kaca. Ayah kami selalu membandingkan Andri dengan orang lain, bahkan sejak kecil. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu tidak pernah cukup. Aku ingat bagaimana ayah selalu mengatakan bahwa dia lemah, tidak bertanggung jawab,
dan tidak akan pernah bisa memimpin perusahaan keluarga. Itu menghancurkan Andri. Sita. Dia tumbuh dengan perasaan bahwa dia harus membuktikan dirinya, apapun caranya. Dan itulah yang membuatnya begitu obsesif. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi ini. Aku tahu Andri ambisius, tapi aku tidak pernah tahu bahwa ambisinya berasal dari luka masa kecil yang sedalam itu. Tapi kenapa dia melibatkan aku dalam semua ini? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Nina menatapku dengan penuh penyesalan. Karena kamu adalah simbol kesuksesan bagi Andri. Kamu adalah istri yang sempurna, wanita yang independen, dan cerdas. Dia tahu dia tidak pantas mendapatkanmu, tapi dia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan kepada ayah kami, bahwa dia bisa memiliki segalanya. Dia menikahimu bukan hanya karena cinta, Sita. Dia menikahimu karena kamu adalah bagian dari mimpinya untuk menjadi seseorang yang diakui. Kata-katanya menusukku seperti pisau tajam. Perasaan sakit dan marah bercampur aduk dalam hatiku. Jadi, aku hanya trofi baginya. Awalnya, mungkin iya, jawab Nina pelan. Tapi aku tahu dia mencintaimu, Sita. Dia hanya tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkan cintanya dengan obsesi yang menghancurkannya. Dan ketika keluarganya mulai menekan dia untuk memilih relasi bisnis di atas pernikahan, dia menyerah pada tekanan itu. Dia memilih jalan yang salah. Aku memalingkan wajah, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Semua ini hanya karena dia ingin diakui oleh ayah kalian. Nina mengangguk. Dan itu menghancurkan segalanya. Pernikahannya denganmu, reputasinya, bahkan masa depannya. Setelah kecelakaan itu, ayah kami benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Sekarang dia hanya punya aku. Dan aku tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan dalam keadaan seperti ini. Aku menggenggam cangkir teh di depanku, berusaha meredam kemarahan yang mendidih di dalam diriku. Semua hal yang terjadi, perselingkuhan, penghinaan, kehancuran pernikahan kami, ternyata berakar dari luka yang bahkan tidak pernah kucurigai. Tapi kenapa kamu memberitahuku semua ini, Nina? Tanyaku akhirnya, suaraku serak. Dia menatapku dengan mata yang penuh kejujuran. Karena aku ingin kamu tahu bahwa semua ini bukan salahmu. Kamu bukan orang yang gagal, Sita. Kamu adalah korban dari ambisi seseorang yang tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Aku tahu kamu tidak bisa memaafkannya, dan aku tidak akan memintamu untuk itu. Tapi aku berharap kamu bisa melanjutkan hidupmu tanpa membawa beban ini lagi. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku masih terasa berat. Aku akan mencoba. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan Andri. Luka yang dia tinggalkan terlalu dalam. Nina tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Kadang-kadang, memaafkan tidak berarti membiarkan seseorang kembali ke dalam hidupmu. Itu hanya berarti melepaskan dirimu dari rasa sakit yang mereka tinggalkan. Setelah percakapan itu, aku meninggalkan kafe dengan perasaan campur aduk. Aku tahu lebih banyak sekarang tentang Andri, tentang luka masa lalunya, dan tentang alasan dibalik semua yang dia lakukan. Tapi apakah pengetahuan itu membantuku merasa lebih baik? Tidak sepenuhnya. Namun, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan masa lalu terus mengontrol hidupku. Ini waktuku untuk bangkit. Untuk membangun kembali hidupku dari awal. Dan Andri, dia harus menghadapi kehancuran yang dia ciptakan sendiri. Beberapa minggu kemudian, hari itu, aku memutuskan untuk kembali menemui Andri. Bukan karena aku ingin memberinya kesempatan kedua, tetapi karena aku merasa ada hal yang belum selesai di antara kami. Untuk benar-benar melanjutkan hidupku, aku harus mengakhiri semua ini dengan caraku sendiri. Aku tiba di rumah sakit rehabilitasi di mana Andri dirawat. Kali ini,
Aku berjalan dengan langkah lebih mantap. Aku tidak datang sebagai wanita yang hancur, melainkan sebagai seseorang yang ingin mengakhiri babak kelam hidupnya dengan kepala tegak. Saat aku membuka pintu kamar Andri, dia sedang duduk di kursi rodanya, memandang kosong keluar jendela. Aku mengetuk pelan, dan dia menoleh. Wajahnya tampak lelah, tapi ada kilatan kejutan di matanya saat melihatku. "Sita, kamu datang lagi?" tanyanya dengan suara serak. Aku menutup pintu dan melangkah mendekat. "Aku datang bukan untuk simpati, Andri. Aku datang untuk bicara. Aku butuh penutup." Dia mengangguk pelan, tampak pasrah. "Baiklah, katakan apa yang ingin kamu katakan." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diriku. "Aku sudah bicara dengan Nina. Dia memberitahuku tentang kamu, tentang ayah kalian, tentang bagaimana ambisimu menghancurkan segalanya, termasuk aku." Andri menunduk, jelas terguncang mendengar kata-kataku. "Aku tahu Nina pasti akan memberitahumu. Aku tidak bisa menyalahkannya. Dia hanya ingin kamu tahu apa yang terjadi." "Apa kamu sadar, Andri?" lanjutku. Suaraku mulai bergetar. "Kamu tidak hanya menghancurkan hidupku. Kamu menghancurkan hidup kita berdua. Semua karena kamu terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak peduli padamu." Dia mengangkat wajahnya, matanya mulai basah oleh air mata. "Aku tahu, Sita. Aku tahu aku menghancurkan segalanya. Aku tahu aku tidak pantas memintamu untuk memaafkanku, dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah kulakukan." Aku menatapnya tajam, berusaha menahan amarah yang menggelegak di dadaku. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan, Andri? Aku mencintaimu. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi kamu mempermainkan itu. Kamu menggunakan cintaku sebagai alat untuk mencapai ambisimu. Dan itu adalah pengkhianatan terbesar." Dia terisak, menundukkan kepala dalam-dalam. "Aku menyesal, Sita. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu itu tidak akan mengubah apapun. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal lebih dari apapun." Aku terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya mengisi keheningan di antara kami. Lalu, aku berkata dengan suara yang lebih tenang, tapi tegas. "Penyesalanmu tidak akan membawaku kembali. Tidak akan menghapus rasa sakit yang aku rasakan. Tapi aku di sini untuk mengakhiri semuanya. Andri, aku tidak akan membiarkan kebencian ini terus mengontrol hidupku. Aku memaafkanmu, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri." Dia menatapku dengan mata penuh air mata, tapi juga dengan rasa terima kasih yang tulus. "Terima kasih, Sita. Aku tidak pantas mendapatkan itu, tapi terima kasih." Aku berdiri, mengambil langkah mundur. "Aku harap kamu bisa menemukan cara untuk berdamai dengan dirimu sendiri, Andri. Karena aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku. Dan kali ini, aku akan memilih kebahagiaanku sendiri." Dengan itu, aku meninggalkannya. Aku tidak menoleh lagi. Tidak ada air mata, tidak ada beban di hatiku. Rasanya seperti aku baru saja melepaskan rantai yang selama ini mengikatku pada masa lalu. Perjalanan baru Sita. Minggu-minggu berikutnya, aku mulai memusatkan perhatian pada diriku sendiri. Aku mulai menghadiri kelas yoga untuk menenangkan pikiran, mengikuti workshop menulis untuk menuangkan perasaanku ke dalam kata-kata, dan bahkan mencoba hal baru seperti mendaki gunung bersama teman-temanku. Tapi perjalanan yang sebenarnya bukan tentang aktivitas-aktivitas itu. Itu adalah perjalanan ke dalam diriku sendiri. Mengenal siapa aku di luar pernikahanku dengan Andri, di luar rasa sakit yang kutanggung selama ini. Suatu hari, aku menemukan buku harian lamaku yang sudah lama tidak kubuka.
Di dalamnya ada impian-impian yang pernah kutulis sebelum aku menikah. Aku ingin membuka kafe kecil, tempat di mana orang bisa datang untuk menikmati kopi hangat dan membaca buku di sudut yang tenang. Impian itu terkubur di bawah semua drama hidupku. Tapi sekarang, aku merasa siap untuk menghidupkannya kembali. Aku mulai membuat rencana, mencari lokasi, dan mengatur tabunganku. Membuka kafe ini bukan hanya tentang bisnis. Ini adalah cara bagiku untuk membangun sesuatu dari awal, untuk menciptakan tempat yang benar-benar mencerminkan siapa aku. Dalam proses itu, aku bertemu dengan orang-orang baru yang memberiku perspektif segar tentang kehidupan. Salah satunya adalah Dika, seorang arsitek yang membantu mendesain interior kafe. Dika adalah kebalikan dari Andri, sederhana, rendah hati, dan penuh perhatian. Dia tidak mencoba mengesankan siapapun, hanya menjadi dirinya sendiri. Meskipun aku masih berhati-hati, aku mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Hubungan kami berkembang secara perlahan, tanpa tekanan. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti diriku sendiri, tanpa harus membuktikan apapun kepada siapapun. Penutup yang menguatkan. Pada hari pembukaan kafe, aku berdiri di depan pintu dengan rasa bangga yang luar biasa. Kafe kecilku akhirnya berdiri, penuh dengan sudut nyaman dan aroma kopi yang hangat. Teman-teman dan keluarga datang untuk memberi dukungan, termasuk Nina, yang memelukku erat dan berkata betapa bangganya dia padaku. Di sudut ruangan, Dika tersenyum padaku, memberi anggukan kecil seolah berkata bahwa dia percaya aku bisa melakukan ini. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa utuh. Aku telah melewati badai, dan meskipun aku terluka, aku tumbuh lebih kuat karenanya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru permulaan. Beberapa bulan kemudian, kafe kecilku, yang kuberi nama Cahaya Sore, mulai berkembang pesat. Pengunjungnya beragam, dari mahasiswa yang mencari tempat tenang untuk belajar, pekerja kantoran yang mampir setelah jam kerja, hingga pasangan yang ingin menikmati waktu santai bersama. Aku merasa bangga setiap kali melihat wajah puas pelanggan yang pulang dengan senyum. Tapi menjalankan kafe ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Tantangan demi tantangan datang menghampiri. Dari pasokan bahan baku yang tiba-tiba terlambat, peralatan yang rusak, hingga keluhan pelanggan yang mengharuskan aku berpikir cepat. Untungnya, aku tidak sendirian. Dika, yang awalnya hanya arsitek kafe, kini menjadi teman yang sangat dekat. Dia sering mampir ke kafe, menawarkan bantuan tanpa diminta. Saat mesin kopi utama rusak di hari yang sangat sibuk, dia datang dengan membawa teknisi dan memastikan semuanya berjalan lancar lagi. "Kenapa kamu selalu membantu, Dika?" tanyaku suatu malam setelah kami selesai merapikan kafe. Dia tersenyum sambil menyeka meja terakhir. "Mungkin karena aku suka melihat kamu semangat. Ada sesuatu di caramu bekerja yang bikin aku ingin ikut mendukung." Aku tertawa kecil, mencoba menyembunyikan rasa hangat yang tiba-tiba muncul di hatiku. "Kamu terlalu baik. Atau mungkin aku hanya tahu kalau kamu butuh partner yang bisa bantu, tanpa bikin ribet." Candanya membuatku tertawa lagi. Hubunganku dengan Dika berkembang dengan lambat tapi pasti. Dia tidak memaksaku untuk melupakan masa laluku atau mendorongku untuk segera melangkah ke hubungan baru. Dia hanya ada di sana, sebagai seseorang yang selalu siap mendengarkan, mendukung, dan mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Tantangan bisnis yang tak terduga. Di tengah kebahagiaan itu, tantangan besar muncul. Aku mendapat kabar bahwa sebuah kafe waralaba besar akan membuka cabang baru tepat di seberang jalan kafe milikku. Berita ini membuatku panik. Bagaimana mungkin kafe kecilku bisa bersaing dengan nama besar yang memiliki sumber daya tak terbatas? Dika mencoba menenangkanku. "Jangan takut.
Sita, kafe kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya. Apa itu? Tanyaku dengan nada skeptis. Hatimu, jawabnya singkat. Kamu nggak cuma jual kopi atau makanan. Kamu jual pengalaman, tempat nyaman, dan perhatian pada pelanggan. Itu yang nggak bisa mereka tiru. Kata-katanya menyadarkanku bahwa aku memang memiliki keunikan yang tidak dimiliki kafe besar. Aku mulai memutar otak, mencari cara untuk memperkuat kelebihan itu. Aku memperbarui menu, menambahkan sentuhan lokal dengan bahan-bahan khas daerah yang kupilih sendiri. Aku juga mengadakan acara kecil seperti open mic untuk musisi lokal dan sesi membaca buku untuk anak-anak. Perlahan, pelanggan setia mulai merasa bahwa Cahaya Sore bukan hanya tempat minum kopi, melainkan rumah kedua bagi mereka. Pertemuan tak terduga dengan Andri. Suatu hari, saat aku sedang mengecek stok bahan di dapur, salah satu stafku memberitahu bahwa ada seseorang yang mencariku di meja kasir. Ketika aku keluar, hatiku berhenti sejenak. Andri berdiri di sana, tampak berbeda dari terakhir kali aku melihatnya. Wajahnya lebih tirus, rambutnya sedikit beruban, dan ada kerutan di sudut matanya yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap netral meskipun hatiku dipenuhi campuran emosi, marah, cemas, dan mungkin sedikit simpati. Aku hanya ingin bicara, katanya pelan. 5 menit saja, kalau kamu mau. Aku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk di sudut ruangan, jauh dari telinga pelanggan lain. Andri menghela napas panjang sebelum mulai bicara. Aku dengar kafe ini dari Nina. Dia bilang kamu melakukan hal yang luar biasa di sini, dan aku ingin melihatnya sendiri. Apa ini soal bisnis lagi, Andri? Potongku tajam. Karena aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan apa yang sudah kubangun. Dia menggeleng dengan cepat. Tidak, ini bukan tentang itu. Aku tidak di sini untuk merebut apapun darimu. Aku hanya ingin meminta maaf lagi, secara langsung. Aku menatapnya, mencoba membaca ketulusan di matanya. Aku sudah memaafkanmu, Andri. Tapi itu tidak berarti aku melupakan apa yang kamu lakukan. Aku tahu, katanya lirih. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencoba berubah. Aku mulai menghadiri terapi, mencoba memperbaiki hubungan dengan keluargaku. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memperbaiki diri, tapi aku berusaha. Ada keheningan panjang di antara kami sebelum aku akhirnya berkata, "Aku senang kamu mencoba, Andri. Tapi apapun yang kamu lakukan sekarang, itu tidak akan mengubah masa lalu. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku harap kamu juga bisa melakukan hal yang sama." Dia mengangguk pelan, tampak menerima kata-kataku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Dan aku senang melihat kamu bahagia, Sita. Kamu pantas mendapatkannya. Setelah itu, dia pergi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa babak dalam hidupku bersama Andri benar-benar berakhir. Melangkah maju. Hubungan dengan Dika terus berkembang. Dia menjadi pendukung terbesarku. Seseorang yang selalu ada di sisiku tanpa meminta imbalan apapun. Tapi yang paling penting, dia membantuku melihat bahwa aku layak bahagia. Bukan karena siapa yang bersamaku, tapi karena aku memilih untuk menghargai diriku sendiri. Beberapa bulan kemudian,
Aku mendapat penghargaan kecil dari komunitas bisnis lokal atas kontribusiku dalam membangun lingkungan yang inklusif melalui kafe. Saat aku berdiri di panggung menerima penghargaan itu, aku melihat Dika di antara kerumunan, tersenyum dengan bangga. Aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjangku. Tapi kali ini, aku melangkah dengan keyakinan penuh bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang, karena aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Dan di dalam hatiku, aku tahu, aku akhirnya benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, hubunganku dengan Dika berkembang dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Tidak ada drama besar, tidak ada permainan emosi, hanya kejujuran dan kenyamanan. Dia adalah seseorang yang membuatku merasa cukup dengan diriku sendiri, tanpa tekanan untuk menjadi sempurna. Setiap kali aku merasa ragu tentang masa depan, dia selalu ada untuk meyakinkanku bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Dan aku mulai memahami, cinta tidak harus menjadi sesuatu yang meluap-luap atau menguras emosi. Cinta bisa menjadi sesuatu yang tenang, stabil, dan penuh pengertian. Sebuah lamaran yang sederhana. Pada suatu malam setelah kafe tutup, Dika mengajakku ke atap gedung tempat kafe itu berada. Di sana, dia telah menyiapkan meja kecil dengan lilin dan bunga sederhana. Aku tertawa kecil melihatnya. Apa ini? Kamu tahu aku bukan tipe orang yang suka kejutan romantis seperti ini, kan? Dia tersenyum, tampak sedikit gugup. Aku tahu. Tapi kali ini, aku ingin mencoba sesuatu yang spesial. Aku duduk di kursi yang dia tarik untukku, merasa sedikit penasaran. Kami makan malam bersama sambil berbicara tentang hal-hal ringan, seperti biasanya. Tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Setelah selesai makan, Dika berdiri dan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dia menatapku dengan mata yang penuh keyakinan. Sita, aku tahu kamu pernah terluka. Aku tahu kamu pernah kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi aku ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk menggantikan apa yang hilang. Aku di sini untuk membangun sesuatu yang baru bersama kamu, jika kamu mau. Air mata mulai menggenang di mataku saat dia membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah cincin sederhana namun elegan. Jadi, maukah kamu menikah denganku? Tanyanya dengan suara lembut. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sepenuhnya yakin. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut. Aku mengangguk dengan senyum lebar. Iya, Dika. Aku mau. Dia memasangkan cincin itu di jariku, dan malam itu menjadi awal baru bagi kami. Andri dan penyesalan yang mendalam. Berita tentang pertunanganku dengan Dika menyebar dengan cepat di antara teman-teman dan keluarga. Bahkan Nina, adik Andri, mengirimkan pesan ucapan selamat yang tulus. Namun, aku tidak menyangka bahwa berita itu juga sampai ke telinga Andri. Beberapa minggu sebelum pernikahanku, Andri muncul lagi di kafe. Kali ini, dia tampak lebih rapi, lebih sehat, tetapi matanya memancarkan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Sita, katanya pelan, suaranya terdengar berat. Aku hanya mengangguk, memberikan isyarat agar dia duduk. Aku tahu dia ingin mengatakan sesuatu. Aku dengar kamu akan menikah, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Ya, jawabku singkat. Dia menunduk, menggenggam kedua tangannya erat-erat.
Aku tahu aku tidak punya hak untuk merasa apapun tentang ini. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku menyesal karena aku menyia-nyiakan kesempatan untuk membuatmu bahagia. Dan sekarang, aku hanya bisa melihat kamu menemukan kebahagiaan itu dengan orang lain. Aku menghela napas panjang. Andri, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku memaafkanmu, tapi aku juga tidak bisa memaksa diriku untuk merasa kasihan padamu. Kamu membuat pilihanmu, dan aku membuat pilihanku. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh. Dia mengangguk, meskipun wajahnya tampak hancur. Aku tahu. Aku hanya ingin mengatakan, aku harap kamu bahagia. Kamu layak mendapatkannya. Ada keheningan yang berat di antara kami sebelum dia akhirnya berdiri. Selamat, Sita. Aku harap Dika bisa mencintaimu seperti yang seharusnya aku lakukan. Saat dia pergi, aku merasa lega. Itu adalah akhir yang sesungguhnya dari hubungan kami. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya penutupan yang membuatku bisa melangkah maju dengan tenang. Hari pernikahan. Hari pernikahanku dengan Dika tiba. Acara itu sederhana. Diadakan di taman kecil yang penuh dengan bunga dan cahaya lampu-lampu kecil. Aku mengenakan gaun putih sederhana, sementara Dika mengenakan setelan abu-abu muda yang membuatnya tampak begitu tenang dan percaya diri. Teman-teman dan keluargaku hadir, termasuk Nina yang datang membawa hadiah kecil sebagai simbol dukungannya. Ketika aku berjalan menyusuri lorong menuju Dika, aku merasa seperti hidupku akhirnya kembali utuh. Saat kami mengucapkan janji pernikahan, aku melihat Dika dengan mata penuh air mata bahagia. Aku berjanji untuk selalu ada di sisimu, mendukungmu, mencintaimu, dan membuatmu bahagia, apapun yang terjadi, katanya dengan suara yang mantap. Aku tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. Dan aku berjanji untuk selalu jujur, untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, dan untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan bersama kamu. Ketika kami akhirnya dinyatakan sebagai suami istri, aku merasa dunia ini seperti berhenti sejenak. Semua rasa sakit, semua luka, dan semua masa lalu yang gelap kini terasa jauh di belakangku. Dika memelukku erat, dan di telingaku, dia berbisik, "Aku tidak sabar untuk menghabiskan sisa hidupku dengan kamu." Aku tahu, perjalanan kami tidak akan selalu mulus. Akan ada tantangan, akan ada rintangan. Tapi kali ini, aku memiliki seseorang yang akan berdiri di sampingku, bukan di depanku atau di belakangku. Dan yang paling penting, aku telah menemukan diriku sendiri di sepanjang perjalanan ini. Aku adalah Sita yang kuat, berani, dan penuh cinta. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan baik-baik saja.